Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kopi Manis. Buat konco ngopi yang kangen lagi dengan kehadiran podcast Kopi Manis yang ada di Kemenak Kabupaten Madiun, obrolan santai tetapi tetap penuh makna. Hari ini kita bakal ngebahas topik yang lagi ngena buat kita semua, terutama kalian yang ada di rumah yang lagi aktif-aktifnya ya Bu, aktif-aktifnya di media sosial. Di sini kita akan membahas dengan tema media sosial sebagai ladang dakwah di era modern atau di era digital. Siapa bilang sih dakwah hanya bisa dilakukan di atas mimbar? Dakwah bisa dilakukan hanya di masjid atau di forum pengajian. Oh, itu mindset kita zaman dulu ya, teman-teman semua. Kalau zaman sekarang nih, satu story saja atau satu caption dan bahkan satu video pendek itu bisa jadi jalan untuk kebaikan, jalan untuk berdakwah. Tapi tentunya semua ini butuh strategi, butuh niat dan teknik-teknik. Nah, langsung saja ya, kita di sini sudah mengundang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Marlisah Siti Kholidah. Ibu Marlisah ini adalah penyuluh agama Islam Kemenak Kota Surabaya. Beliau juga presenter, selain itu juga reporter Mimbar TV Kemenak Kanwil Provinsi Jawa Timur. Wow, luar biasa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Bagaimana perjalanannya dari Surabaya menuju ke sini tadi Bu? Ya, saya Aman, jadi ingat lagu Jugi Jagi Jug ya. Karena naik Kereta ya, oke. Benar. Baik. Ibu, ini banyak nih konco ngopi yang sudah nggak sabar pingin tahu trik tips ilmunya Ibu. Bagaimana sih cara berdakwah di media sosial yang tidak menjenuhkan ya Ibu? Betul. Yang bisa diterima, bisa didengar sama followers, sama netizen yang sekarang banyak, tentu saja saingannya banyak ya Bu di betul. konten-konten viral sekarang nih ya Bu. Ibu Marlisah, kalau boleh tahu nih, akun media sosial yang favorit yang sering dijadikan untuk konten media dakwah itu apa Ibu? Jadi yang menginspirasi Iya. tentunya begitu ya. Jadi Yang sering yang dipakai. sering baik. Saya hari ini merasa berbangga. Terima kasih Konco Ngopi Madiun sudah berkenan untuk mengundang kami. Iya. Ya, nampaknya saya kalau sudah dari sini keluar ganti KTP ya. Oh gitu ya. Namanya diganti Marlisa. Oh, iya. Jadi aslinya siapa Ibu? Marliha. Oh Marliha, Iya, ya Allah. nggak apa-apa, nanti Maaf panggil Ibu, aja Ibu Ica. Marliha. Oke. Jadi apa sih sebetulnya menginspirasi kita untuk bisa membuat konten di media sosial itu jelas adalah karena kita basicnya adalah seorang penyuluh. Iya. Maka yang menginspirasi adalah ada quote motivasi apa yang dikerjakan, yang dilakukan, yang sudah dibuat oleh para dai-dai yang ternama, kemudian dengan dai-dai yang pastinya sudah punya umat berjuta-juta, Sudah punya nama lah ya. sudah punya Oke. nama. Kira-kira apa sih yang mereka kerjakan, apa yang mereka sampaikan. Jadi itulah yang menginspirasi kita sebagai seorang penyuluh. Kalau misalkan beliau-beliau mampu, maka penyuluh juga Kenapa harus enggak mampu. ya? Oke. Kalau dulu pertama kali dakwah di medsos nih, pernah deg-degan enggak sih awal-awal dakwah di medsos, terus takut nanti nggak ada yang nge-like, takut nggak ada yang denger gitu, gimana Bu? Ya, sebetulnya kalau persoalan nge-like, takut dan tidak, justru saya tidak ada rasa itu. Pokoknya hajar aja terus ya? Iya. Karena saya merasa begini, orang nge-like jarinya jalan itu karena berdasarkan apa yang kita sampaikan. Iya. Jika kita menyampaikan sesuatu itu buat mereka punya effort, bisa membuat motivasi mereka bangkit, tanpa disuruh pun mereka pasti tekan love, ya kan? Sehingga saya merasa bahwa harus kembali kepada diri kita sendiri dulu, sampai di mana tingkat mutu apa yang kita sampaikan. Jadi ketika kita menyampaikan sudah Lebih ke baik, kualitas ya Ibu. di packagingnya kita juga keren. Bagus. Saya yakin dan percaya siapapun akan klik love. Oke. Keren. Ini Bu Marliha ya Bu. Ibu Marliha. Metode apa saja sih yang bisa dipublish di medsos oleh penyuluh agama Islam tuh sekarang? Jadi biar lebih
biar lebih penyuluh itu juga biar lebih tahu gimana sih caranya mempublish dakwah-dakwah melalui medsos tuh Ibu. Baik, sesuai dengan Kep Dirjen nomor 637 di tahun 2024, di situ sudah ada dijelaskan jabatan dan fungsi penyuluh dan pemuluh. Salah satunya adalah memang membuat materi bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk flyer, kemudian infografis, kemudian dibuat bentuk poster, rekaman seperti kita saat ini video, kemudian di televisi dan di radio, maka itulah yang menjadi salah satu media bagaimana kita melakukan bimbingan dan penyuluhan di masyarakat. Nah, sehingga itu justru dipacu oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, bagaimana penyuluh bisa eksis di media sosial dengan cara-cara yang sudah disebutkan sesuai Kep Dirjen tadi. Oh iya. Nah, bisa didengar oleh penyuluh agama Islam terutama di Kabupaten Madiun ya. Terus menurut pengalaman Ibu, seberapa penting sih public speaking ini dalam menyampaikan dakwah di offline maupun online nih? Ya, public speaking menjadi satu retorika yang terpenting buat para pendai. Karena apa? Orang ketika ingin menyampaikan sesuatu, tertarik tidak audiens? Iya. Audiens itu akan tertarik manakala kita punya trik dan tips menyampaikan sesuatu itu tidak hanya secara benar, tetapi triknya seperti apa, sehingga orang akan melihat kita, wow, begitu. Tetapi ketika kita tidak memiliki ilmu public speaking, kemudian kita menyampaikan dengan apa adanya, kita malah ditinggal. Datar aja ya Bu. Tidur, jadi audiensnya ngantuk. Ya, seluku-seluku badok. Itu makanya. Dan lain sebagainya, karena apa? Merasa bahwa yang disampaikan tidak menarik buat kita. Gitu. Nah, kalau misalkan sesuatu tidak menarik, bagaimana pesan-pesan kita bisa tersampaikan kepada umat? Itu yang terpenting. Sehingga kenapa di situ ada eksistensi public speaking, domain di situ, dan memang harus bisa dilaksanakan oleh semua penyuluh agama. Kita simpan dulu trik dan tipsnya, nanti dibocorkan ya Bu, di terakhirnya, oke. Kemudian apa sih perbedaan yang sangat mendasar nih teknik dakwah di media sosial dengan teknik dakwah ceramah secara langsung Bu? Perbedaan yang mendasar adalah ketika kita beraudiensi secara langsung, bertatap muka dengan audiens, itu kita bisa berdialog, berdiskusi, menatap wajahnya. Dia kalau misalkan butuh bertanya dengan kita, kita harus berespon seperti apa, eye contact-nya kelihatan. Lebih hidup ya Bu? Iya, begitu. Nah, beda dengan media sosial. Media sosial itu tak ubahnya kita berhadapan dengan sebuah kamera, dan kita tidak tahu apakah yang melihat kita itu lagi bobo, lagi santai, atau betul-betul fokus ke kita. Tetapi by the way, meskipun kita tidak mengabaikan antara dengan audiens ada atau tidak, tapi bagaimana misi kita bisa tersampaikan. Letak perbedaannya ada di situ. Bedanya adalah ketika kita berhadapan dengan dunia maya, yang kita hadapi adalah like, share, dan subscribe. Tetapi ketika kita berhadapan dengan audiens, maka eye contact yang akan berbicara. Berarti lebih susah di medsos ya. Jadi kita menghidupkan suasana ya. Orang yang lagi rebahan, yang lagi bubuk manis, dia bisa jangan-jangan ponselnya yang gerak, kita udah tidur. Baik Ibu. Bagi tipsnya dong buat teman-teman di generasi Gen Z maupun milenial nih yang pingin memulai dakwah melalui media sosial. Bagaimana caranya agar nggak minder, bagaimana dari mana memulainya biar nggak bingung. Minta tolong Ibu trik dan tipsnya yang luar biasa ini. Jadi bagi para pemula konten kreator, jadi bahasa saya, kalau misalkan saja kita ini sebagai penyuluh agama, sebagai pendakwah di media sosial, mau tidak mau, kita harus bisa jadi konten kreator untuk negara, khususnya untuk Kementerian Agama. Karena apa? Karena dakwah itu seperti yang Mbaknya tadi sampaikan, kita dakwah tidak harus di balik mimbar. Kita tidak harus berhadapan dengan massa yang banyak, tapi justru dengan halayak yang begitu berjuta-juta yang ada di Indonesia, yang harusnya kita bisa temui, karena tidak ada, maka ada batasan-batasan untuk itu. Maka trik dan tipsnya adalah jangan pernah mengatakan tidak bisa. Yang kedua, kenapa dikatakan tidak boleh mengatakan tidak bisa? Kurs online sudah menebar di mana-mana, ya kan? Khusus secara digital, Zoom, webinar, itu sudah ada polanya dan mereka semuanya sudah bisa menyajikan itu. Tinggal kita mau ambil bagian di situ atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sampaikan walaupun itu satu ayat.
apa sih yang kita bisa, apa sih kebenaran yang kita pahami, apa yang sebetulnya kita mampu untuk menyampaikan ke khalayak, sampaikan itu. Dan itu tidak ada jeda waktu, tempat, kemudian harus enaknya gimana. kalau di medsos gitu ya. Betul. Kapanpun kan ya. Kita angkringan begini, iya. bisa. Jadi gitu kan? sudah kayak gini. Sudah. Okay. Kita di rumah juga begitu kan. Tinggal mau atau tidak. Iya. Nah, dan yang terpenting jangan pernah takut salah. Karena apa? Sedikit apa yang disampaikan, saya yakin jika memang sudah diniatkan berupa kebenaran yang akan disampaikan, insya Allah akan tersampaikan dengan orang-orang yang persoalan hidayah menjadi urusan Tuhan, iya, kan begitu ya? Okay. Semakin seru nih obrolan kita. Sebelum itu mari kita ngopi dulu biar seger, Ibu. Boleh. Tampaknya udah disiapin nih ya? Iya. Keren. Di podcast Kopi Manis nih kita juga harus ngopi, Bu. Oh begitu ya. Karena yang kita... Terima kasih. Wah ini tadi bikinnya di mana ya kok bisa keluar dari situ ya? Di bawah sini, Bu. Oh di bawah sini? Iya. Luar biasa. Monggo Ibu, ya, dinikmati kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, ini saya dan juga konco ngopi yang ada di luar sana masih penasaran nih. Boleh. Pingin menggali dan pingin berilmu lebih dari ini. Gimana sih caranya agar dakwah di medsos nih tetap didengar oleh audiens, tetap relevan tapi enggak kelihatan kayak menggurui gitu loh Ibu. Jadi lebih ke mengajak tapi bukan menggurui gitu. Gimana sih Ibu triksnya? Triknya adalah posisikan diri kita bukan sebagai instruktur. Oh gitu. Posisikan diri kita bukan sebagai seorang trainer, tapi posisikan diri kita sebagai sahabat pena tentunya. Ya. Dan kita adalah sahabat media. Ketika kita memposisikan diri sebagai sahabat media, maka yang muncul dalam mindset kita pertama kali adalah bagaimana kita bisa mengentaskan kesusahan, problematika hidup teman kita gitu ya, dialami oleh siapapun. Ya. Karena apa? Orang yang terpenting dalam hidupnya adalah bagaimana dia bisa mampu menjadi sesuatu yang bersinar untuk pribadi-pribadi mereka yang kekurangan pencerahan. Jadi lebih ngena ya, lebih ngena ke hati. Tentu saja dengan bahasa-bahasa yang lebih bisa diterima. Iya. Dan yang penting adalah tidak menjustifikasi. Karena apa? Tidak mungkin ketika orang menginginkan satu problematika mereka tercerahkan, terpecahkan, dan akan sangat naif ketika kita mengatakan, iku salahmu. Oh iya. Nah piye kok iso ngono. Nah, padahal orang punya masalah tuh inginnya betul, dia karena solusi bukan disalahkan. Benar, karena takdir itu bukan milik kita. Ya. Kita adalah hamba Tuhan yang menerima takdir itu harus dengan ridho. Lantas takdir itu tidak bisa disalahkan kepada orang lain, tetapi bagaimana kita bisa menguatkan batin dan jiwanya bahwa insya Allah semuanya akan bisa terlewati. Luar biasa. Sekarang nih Bu, di tengah banjirnya Nina, ini yang kadang jadi polemik di penyuluh agama kita ini Bu. Ya. Di tengah banjirnya konten-konten yang viral, yang kadang absurd nih Bu. Gimana sih caranya penyuluh itu menyelipkan dakwah-dakwahnya tetap bisa masuk, tetap bisa didengar tanpa harus seperti konten-konten yang viral joget-joget atau clickbait itu Bu, gimana sih caranya? Sebetulnya caranya tidak begitu sulit dan tidak mudah juga. Karena apa? Kita harus bertarung dengan konten-konten yang mungkin space-nya itu pada mereka-mereka yang betul-betul satu frekuensi. Ya. Nah, maka bagaimana menyelipkan itu? Maka mau tidak mau kita harus belajar sesuatu yang viral. Jadi apa sih yang viral saat ini? Katakan konten A begitu. Iya. Lantas kita bukan menyaingi, tetapi bagaimana kita bisa memposisikan diri kita, oh konten ini seperti ini, maka saya harus hadir dengan konten yang tidak harus begitu. Tapi harus update terus ya? Update. Okay. Nah begitu. Karena apa? Karena bukan harus kita ikutin yang viral-viral itu, kita ikut dengan
frekuensi mereka, tidak harus begitu. Tetapi banyak yang bisa kita lakukan manuver-manuver, inovasi-inovasi yang itu juga tidak kalah update-nya. Tinggal bagaimana versi kita, tinggal bagaimana kita mencari sesuatu yang baru, yang itu layak untuk bisa dikonsumsi orang banyak. Berkontemplasi, menemukan satu titik fokus yang itu bisa, ini pasti akan bisa menjadi terobosan. Nah itu Ibu, yang luar biasa susah. Betul. Iya kan? Iya, inspirasi itu kan mahal. Iya. Sama halnya dengan hidayah. Gitu. Hidayah itu tidak harus menunggu, ditunggu, tetapi bagaimana hidayah itu harus kita jemput. Ibu, pernah nggak sih ada ibu itu ketika berdakwah di media sosial ada kritik dari bagaimana respon dari netizen, kritik dari follower, terus kemudian apa ya, yang membuat ibu tuh malah jadi ini nih saya nggak boleh berhenti nih. Kalau seperti ini saya ini harus terus berdakwah melalui media sosial. Apa sih yang membuat ibu jadi punya semangat seperti itu, Ibu? Alhamdulillah sampai detik ini kritik belum ada. Iya. Alhamdulillahnya. Puji syukur kepada Allah. Justru ada yang minta request. Oh gitu. Ya. Jadi ketika mereka memfollow akun kami, kadang ketika di mana kita ternyata ketemu secara off air secara tidak sengaja, itu ada request, Bu Ica minta tolong bikinkan yang ini dong, begitu. Gitu. Ngangkat tema ini dong. Ngangkat tema ini, gitu. Oke, kita langsung TL. Ketika kita langsung TL, responnya semakin bertubi-tubi, Bu bikin lagi. Artinya bangga ada, bahagia pasti, kontrol harus, ya. Jadi mengkontrol emosi kita, bangga boleh, bahagia juga bisa, tapi tidak boleh takabur. Tapi masih dalam batasan. Harus ada step-step yang harus kita lewati. Yang penting apa yang kita buat itu betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Karena ketika orang request itu berarti mereka butuh. Nah, kebutuhan itulah yang harus kita berikan kepada mereka. Begitu. Berarti intinya membuat konten dakwah itu aslinya sebenarnya lebih ke kemauan ya Ibu ya? Betul. Jadi siapapun bisa buat konten tersebut asal dia punya kemauan yang kuat, jadi inspirasi nanti akan keluar, terus trik ininya semuanya akan keluar, itu semuanya dari kemauan ya Ibu ya? Betul. Seperti halnya ketika perjalanan saya dari Surabaya ke Madiun, itu kan naik kereta tuh. Ketika naik kereta, bayangin apa ya daripada kita nunggu sampai ke stasiun Madiun. Dari gabut kan udah. Nah, pada gabut, saya langsung pasang kamera, saya langsung ngevlog. Kemudian saya video jalan itu, ruas-ruas itu, sepanjang saya naik kereta itu, jadilah sebuah konten motivasi. Dan itu sudah mendapatkan respon. Dapat follow, kemudian ada respon, Bica bikin lagi, oke kita bikin. Artinya adalah kemauan itu menjadi satu substansial yang terbesar, sementara cara itu menjadi step kedua yang harus kita cari. Iya. Ibu, menarik ini. Saya jadi pingin ngulik IG-nya dan juga medsosnya nih, biar saya juga bisa mengikuti. Ibu bisa kasih tahu alamatnya ke pemirsa Ibu? Oh, tentu. Alamat IG kah yang Ibu aktif sekarang, apa yang buat dakwah di medsos itu Bu? Iya, kalau di Facebook kita ada Musola Rahmat. Silahkan nanti pemirsa ngopi bareng untuk bisa memfollow atau melihat di sana ada edukasi-edukasi apa. Kemudian yang kedua, di TikTok itu kita kasih nama The Next 519. The Next 519. The Next 519. Dicatat. The Next 519. Oke. Kemudian di YouTube itu kita ada motivasi rocker muslimah. Motivasi rocker muslimah. Ya. Jadi kenapa disebut rocker? Karena memang di Surabaya kita hobi nyanyi sih ya. Oh gitu ya. Hobi nyanyi dan se-circle kita Bu. Iya betul. Kebetulan saya sukanya di value yang di tahun 90-an dan oldies rock. Oh gitu. Nah, sehingga akhirnya di situ ada banyak netizen yang request, bisa nyanyi ini, oke kita TL. Sepanjang itu menyenangkan hati orang, menyenangkan ibadah ya. Ternyata justru sebutan rocker itu mereka yang kasih. Sehingga untuk memberikan kenang-kenangan, saya sematkan di nama konten saya motivasi rocker muslimah. Terakhir Ibu, pesan buat penyuluh agama Islam yang ada di Madiun. Ya. Pesannya singkat, padat, jelas, dan saya yakin Madiun bisa melaksanakan.
Sehingga menjadi penyuluh agama itu bukan hanya sekedar pasukan terdepan. Penyuluh agama itu tidak hanya sekedar satu selempang nama, tetapi penyuluh agama adalah sebuah tanggung jawab di bahu kita sebagai seorang pendai, dan tidak pernah ada kata menyerah. Dan sebetulnya dakwah itu mengesankan, menyenangkan, dan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tinggal bagaimana kita bisa menyuarakan kebenaran-kebenaran, apa yang dimaktubkan dalam negara dengan bahasa agama. Maka jika kita tidak sempat bertemu dengan siapapun masyarakat di Madiun, maka sampaikan itu di media sosial. Maka siapapun yang akan mengikuti kita akan bisa mendapatkan pencerahan, dan yakin juga percaya apa yang kita lakukan, insya Allah, Allah akan berikan jalan. Jangan pernah putus asa, karena kemauan dan kemampuan bukan hanya di lisan, tetapi di hati dan pola pikir kita. Bagaimana kita bisa memulai. Hari ini kita sudah mulai bergerak. Jangan pernah tunggu kapan kita bisa melaksanakan, karena usia bukan kita yang memiliki, takdir Allah yang berbicara. Keren, luar biasa pesannya. Ternyata media sosial bukan hanya tempat untuk membuat konten ya Ibu, Ya. tapi juga jembatan untuk meraih pahala, jembatan Ya. untuk memberikan kebaikan kepada para media sosial ini. Tergantung bagaimana cara kita memakainya dan memanfaatkannya Ibu. Betul. Karena sejatinya dakwah itu adalah soal menyampaikan ya Ibu, bukan memaksa. Ya. Buat kalian yang lagi scroll TikTok, IG, YouTube, silahkan, sudah waktunya kalian menyampaikan, jangan hanya jadi penonton saja ya Ibu ya. Silahkan berikan satu kebaikan dari kamu, dan di titik balik akan mengubah seseorang tersebut. Sampai jumpa di episode podcast Kopi Manis selanjutnya. Jangan lupa, jadi baik itu keren, dan menyebarkan kebaikan itu luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.